Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, apakah pernah mendengar tentang hamil kosong? Nah, kadangkala hamil kosong ini diartikan dengan hamil yang tidak berkembang. Nah, yuk kita bahas tentang hamil kosong ini bersama saya. Hamil kosong adalah kondisi di mana embrio atau janinnya itu tidak terbentuk ya, namun plasenta dan kantung hamilnya sudah terbentuk di dalam rahim ibu. Nah, jadi ibu itu hamil ya, tapi kehamilannya nggak sempurna. Ada kantong kehamilannya, tapi embrio atau bakal janinnya itu nggak ada, jadi hanya kantong kehamilannya saja. Nah, ya, penyebab umumnya adalah karena masalah genetik atau kelainan kromosom pada embrio yang mencegahnya berkembang dengan normal. Nah, kondisi ini umumnya terjadi pada awal-awal kehamilan atau bahkan sebelum ibu mengetahui bahwa ibu sedang hamil. Hamil kosong atau dikenal juga dengan blighted ovum ya, namanya BLIGHT ovum ya, atau unembryonic pregnancy ya, adalah kondisi di mana kehamilan membentuk suatu kantong namun tidak terdapat janin atau embrio atau bakal janin di dalam kantong kehamilan tersebut. Nah, Bunda harus mengetahui dulu ya, bahwa untuk bisa terjadi kehamilan itu tubuh membentuk suatu kantong yang disebut gestational sac. Nah, kemudian kan adanya kantong itu yang dibentuk oleh tubuh itu ya, sel sperma dan dari ayah dan sel telur dari ibu itu akan bersatu membentuk suatu janinnya. Nah, pada situasi hamil kosong ini, sel sperma dan sel telur itu gagal membentuk calon janin atau embrio tersebut. Nah, itu namanya adalah kehamilan yang tidak ada janin atau bakal embrio di dalamnya. Hamil kosong itu tidak sama dengan janin yang tidak berkembang. Nah, dalam kondisi hamil kosong, kantung kehamilan itu terbentuk, namun tidak ada embrionya atau bakal janinnya. Sedangkan pada kondisi janin tidak berkembang itu, janinnya tuh ada ya, tapi usia kehamilan dengan perkembangan janinnya itu tidak sempurna. Jadi janinnya lebih kecil biasanya dari usia kehamilannya. Jadi dia tidak berkembang secara normal. Nah, jadi tidak tumbuh besar ya, kadang-kadang juga sampai kehamilan cukup bulan, tapi bayinya itu tidak berkembang ya, nggak sesuai. Tapi kalau misalnya ada juga janin yang tidak berkembang, tapi akhirnya mati, nah itu janin yang kita sebut dengan IUFD ya, janin tidak berkembang akhirnya meninggal di dalam sebelum usia kehamilan lanjut. Nah, itu adalah janin yang tidak berkembang atau kehamilan dengan janin yang mati. Jadi bedakan antara hamil kosong, janin tidak berkembang, janin yang mati di dalam kandungan. Nah ya, kalau hamil kosong itu terbentuknya kehamilan, ada kantong kehamilan tapi tidak terbentuk embrio atau bakal janin. Sementara kalau janin yang kehamilan yang tidak berkembang ya, jadi ada kantong kehamilan, ada bayinya, tapi tidak lanjut bayinya itu sampai usia kehamilan selanjutnya. Dia tidak berkembang dan akan menjadi IUFD atau kematian janin dalam kandungan. Nah, ada juga janin yang berkembang tapi perkembangannya tidak sempurna.
tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, itu adalah janin yang perkembangannya terhambat atau disebut dengan IUGR, intrauterine growth retardation. Nah, jadi perkembangan bayinya tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, sekarang apa sih penyebab dari hamil kosong ini? Nah, penyebab hamil kosong ini ya bervariasi ya. Namun beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya antara lain adalah adanya kelainan kromosom ya. Kondisi ini bisa terjadi saat proses pembuahan sperma dan sel telur. Ada kelainan pada dasar dari sperma dengan sel telur tadi. Yang kedua adalah kualitas sperma dan sel telur yang kurang baik. Nah, yang ketiga adanya gangguan pembelahan sel atau abnormal. Jadi pembelahannya tidak normal. Nah, terjadilah hamil kosong tadi. Nah, yang keempat adalah adanya infeksi TORS. TORS itu singkatan dari T-nya toxoplasma, rubella, herpes simplex, dan HIV dan sifilis ya. Penyakit-penyakit lainnya. TORS itu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Nah, infeksi lain seperti adalah HIV dan sifilis itu juga bisa menyebabkan kehamilan kosong. Nah, kelainan lain seperti adanya gangguan imunologi, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan lain-lain. Penyebab lainnya seperti usia serta jumlah anak ibu dan ayah, ya, kadar human HCG-nya yang rendah atau human chorionic gonadotropinnya rendah, hormon kehamilan rendah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan kosong. Nah, sekarang bagaimana bisa menemukan tanda-tanda kehamilan kosong? Nah, tanda-tanda hamil kosong atau brighted ovum ini berbeda-beda dari setiap bunda ya. Namun beberapa gejalanya seperti ini seringkali muncul ya pada awal kehamilan ya. Hasil tes pack menunjukkan hasil yang positif ya, memang karena hamil ya. Namun setelah kehamilan mencapai usia beberapa minggu, pemeriksaan pada USG itu menunjukkan bahwa ukuran rahimnya itu tidak bertambah besar ya. Setelah di USG kita lihat tidak terbentuk embrionya, hanya kantongnya ya, kantong kehamilan setelah dikontrol beberapa minggu kemudian masih tetap nggak terbentuk embrionya. Jadi kelihatan kantong kehamilannya saja. Nah, sempat juga mual-mual pada awal kehamilan, namun beberapa kemudian mualnya berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Nah, itu tanda-tanda dari hamil kosong. Yang berikutnya ya bisa terjadinya pendarahan-pendarahan, pertama bercak-bercak. Nah, bisa juga semakin banyak pendarahannya. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang bisa ditemui pada kehamilan yang tidak normal yang pada saat ini kita pelajari tentang hamil kosong. Nah, sekarang bagaimana mendiagnosa kehamilan kosong ini? Nah, ya, diagnosis hamil kosong ini hanya dilakukan melalui pemeriksaan USG ya, ultrasonografi. Jika pada USG tidak terlihat perkembangan kantong kehamilan sesuai dengan usia kehamilannya dan tidak ada embrio di dalamnya ya, maka ibu bisa jadi mengalami kondisi kehamilan kosong ini. Nah, selain itu juga dokternya juga melakukan pemeriksaan fisik dan untuk memastikan diagnosisnya. Nah, kira-kira kehamilan kosong ini berapa lama ya bertahannya ya? Usia kehamilan 8 sampai 13 minggu ini. Nah, sejak usia kandungan ini dimulai ya terjadi pendarahan-pendarahan, bercak-bercak, sehingga ibu itu setelah pemeriksaan USG ditemukan kehamilan kosong, maka sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan karena tidak akan berfungsi ya, jadi tidak terbentuk janin, maka akan terjadi selalu pendarahan-pendarahan. Nah, jadi sebaiknya dilakukan pengeluaran kehamilan tersebut dengan melakukan kuretase.
Nah, peluang untuk hamil selanjutnya jika ditemukan hamil kosong pada kehamilan yang saat ini ya masih bisa ya, untuk hamil berikutnya kira-kira ya 80% masih bisa hamil tanpa ada kelainan pada kehamilannya. Tapi sebaiknya diperbaiki dulu kualitas dari sperma dan sel telur bundanya supaya tidak ada penyakit-penyakit ya. Kalau jika penyakit ditemukan ya segera diobati sehingga tidak terjadinya lagi kehamilan kosong tersebut. Sekarang bagaimana cara mengobati kehamilan kosong ini? Yaitu tadi ya dengan melakukan pertama ya boleh dengan menggunakan obat-obatan sehingga kantong kehamilannya bisa keluar, atau dengan menggunakan alat untuk semacam kuret ya, sendok kuret untuk melakukan terminasi kehamilannya, mengeluarkan jaringan atau kehamilan dalam rahim ya, dengan melakukan dilatase, prosesnya ya dilatase dan kuretase menggunakan alat atau laminaria ya yang dimasukkan ke dalam pintu rahim untuk melebarkan pintu rahim. Nah, sudah terbuka pintu rahimnya baru kita melakukan tindakan kuretase yang untuk mengeluarkan ya sisa-sisa atau kehamilan yang ada di dalam rahim tersebut. Nah, prosedur ini dilakukan jika masih ada sisa-sisa jaringan yang tertinggal atau memang masih ada kantong kehamilan di dalam rahim tersebut. Nah, itu dia cara pengobatan dari kehamilan kosong ini. Demikian tadi Bunda sedikit informasi tentang kehamilan kosong. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat Bunda. Dah.